lagi ada di ruangan yang sama Cilin. Dan teman-teman, jadi ini pertama sekali aku webinar nasional, mengisi webinar nasional. Jujur sebenarnya agak nervous, tapi I will try my best gitu ya. Dan pertama sekali aku mau mengucapkan terima kasih dulu sama Oriflame Medan, sama business coach kita ya, terutama yang barusan menjelaskan tadi, Cilis. Terima kasih sudah memberikan Anes kesempatan untuk mengisi webinar nasional hari ini, gitu ya teman-teman. Nah katanya tak kenal maka tak sayang. Hari ini mau memperkenalkan diri dulu. Kenalkan teman-teman semua, nama saya Anes Anestesia Samosir. Saya orang Batak, beauty entrepreneur Oriflame cabang Medan. Dan sekarang ada di title director ya, baru closing 2 bulan yang lalu. Dan dulu sebelum jadi pebisnis Oriflame, saya itu adalah seorang asisten training manager di perusahaan farmasi asing. Jadi saya itu latar belakang pendidikannya adalah sarjana farmasi dan pernah menempuh pendidikan S2 di Taiwan, jurusan bioteknologi gitu ya. Tapi sekarang memilih mengerjakan bisnis Oriflame dari rumah. Dan saya adalah seorang ibu rumah tangga, punya 1 orang putri berusia 1 tahun 8 bulan dan juga sekaligus adalah seorang profesional makeup artist. Agak sedikit tidak nyambung ya antara pendidikan yang dulu farmasi gitu ya, terus tiba-tiba jadi makeup artist ya. Jadi sekarang I'm following my passion teman-teman gitu. Dan ya, saya mengerjakan Oriflame 90% dari rumah. Cuman kalau sejak pandemi kayaknya hampir 100% dari rumah ya. Hanya sekali-sekali aja keluar. Dan ya kayaknya perkenalan itu aja sih teman-teman. Nanti mungkin bisa follow ya akun sosial media saya kalau seandainya berkenan gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas, oh ya, jadi sedikit reminder dulu ya teman-teman. Aku yakin teman-teman semua di sini udah tahu lah ini ya, reminder bahwasanya di Oriflame itu ada 2 cara menghasilkan ya. Yang pertama adalah dengan berjualan produknya. Dari berjualan produknya kita punya keuntungan langsung. Oh, di sini aku salah kasih ya, 30% aku bikin ya, harusnya 23%. Jadi ada keuntungan langsung yang bisa teman-teman dapatkan dari berjualan, yaitu sebesar 23%, which is tuh menurutku besar gitu ya, karena dulu sebelum aku berbisnis Oriflame, aku pernah berjualan beberapa produk kayak tas, baju gitu-gitu ya, dan itu marginnya nggak sampai 23% teman-teman, keuntungannya itu nggak sampai 23%. Mungkin aku hanya bisa ambil 10-15%, dan di Oriflame kita dikasih keuntungan 23%, itu besar banget menurutku ya. Dan dari berjualan, kalau misalnya teman-teman bisa mengumpulkan 100 poin bagi member baru selama 3 bulan berturut-turut, ada yang namanya welcome program. Dan kalau kita bisa teman-teman berhasil mengumpulkan 200 poin, ada yang namanya bisnis kelas. Semua aku yakin pasti udah tahu ya. Terus yang kedua adalah keuntungan mensponsori. Ini aku nggak akan bahas terlalu dalam karena hari ini kita nggak akan bahas itu ya. Jadi ada reward, bonus bulanan, jenjang karir, kendaraan gratis, traveling, insentif rumah, dan semua bisnis ini bisa diwariskan. Itu bisa kita dapatkan kalau kita melakukan yang namanya membangun jaringan gitu ya teman-teman. Nah hari ini aku mau bahas lebih detail tentang mengenalkan produk Oriflame dan berjualan produknya. Oke, next Ci. Nah jadi teman-teman, aku yakin teman-teman semua mungkin sudah sering banget ikut kelas berjualan gitu ya, atau mungkin di komunitasnya masing-masing leadernya atau sponsornya udah pernah ajarin gimana sih caranya berjualan produk Oriflame. Nah mungkin yang akan Anda sampaikan hari ini lebih kurang sama, tapi ya siapa tahu ada hal-hal detail yang berbeda yang bisa teman-teman pakai juga untuk mengenalkan produk Oriflame-nya kepada komunitasnya atau kepada teman-teman di sekitarnya, dan bagaimana cara berjualan produk Oriflame ala Anes gitu ya. Jadi Anes hari ini akan kasih beberapa tips yang Anes udah kerjain. Oke, next Ki. Nah, yang pertama sekali teman-teman, jadi aku pernah dengar seminar dari seorang pebisnis ya, dia bukan pebisnis Oriflame, cuman dia berbisnis banyak lah bisnisnya gitu kan. Dia bilang ada 3 kesalahan pebisnis pemula kayak gitu. Yang pertama itu adalah kesalahannya adalah kita cenderung tidak tahu apa yang kita jual ya. Itu kesalahan yang pertama, nggak tahu apa yang sedang kita jual. Yang kedua, ikut-ikutan aja. Jadi ya kawan jual produk A, kita jual produk A. Yang lagi ngehits produk B, kita jual produk B. Kita kayak
nggak punya identitas gitu ya. Eh, atau misalkan toko kita itu palu gada, apa lu cari gue ada gitu ya. Nah itu adalah kesalahan pebisnis pemula. Dan yang ketiga itu adalah aku lupa ya apa satu lagi, tapi yang pasti salah satunya itu adalah dia tidak tahu apa yang dia jual. Nah, jadi di Oriflame juga gitu, teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngerti apa yang sedang teman-teman jual, no wonder kalau kita tuh susah untuk jualan produknya. Jadi penting banget kita tahu apa yang kita jual gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita paham sama apa yang kita jual? Yang pertama, cara yang paling sederhana adalah dengan menggunakan produk itu sendiri gitu ya. Nah, itulah makanya ya teman-teman, ketika kita mendaftar di Oriflame itu kan ada 300.000, kita diapresiasi untuk gratis pendaftaran, gratis ongkos kirim. Nah, harapannya sebenarnya ketika seseorang mendaftar Oriflame dengan 300.000 itu, 300.000 itu kalau bisa untuk penggunaan pribadinya gitu ya. Jadi setidaknya dari 300.000 itu dia bisa beli produk-produk yang dia butuhkan, yang bisa dia pakai sendiri, yang kemudian produk-produk itu nanti bisa dia ceritakan. Nah itu sih, jadi aku kalau di tim sendiri, ketika aku pun merekrut, aku biasanya akan mengencourage orang yang aku rekrut untuk memakai si promo 300.000 gratis daftar itu untuk pemakaian pribadi gitu ya. Karena ya itu tadi ya, rasanya mustahil kalau kita mau berbisnis Oriflame, kita mau berbisnis sesuatu, tapi kita tidak tahu apa yang kita jual. Suaranya macet-macet ya? Suaranya macet-macet masih? Kalau kayak gini gimana nih? Jelas nggak? Jelas tadi aman ya. Oke, di sini aman berarti oke. Berarti ya, mungkin aman ya, berarti aman ya teman-teman. Nah jadi itu tadi ya, salah satunya adalah dengan menggunakan produknya teman-teman. Kalau teman-teman sendiri di sini ada nggak yang masih belum menggunakan produk Oriflame? Satupun gitu ya. Ada nggak? Aku yakin sih rata-rata kita di sini pasti sudah menggunakan produknya Oriflame. Nah, coba balik lagi tadi sih. Yang mana? Balik, yang know your product. Oke. Nah, jadi kalau kita udah pakai produknya ya, karena kan tadi di awal Cili sudah jelaskan juga ya, kalau bisnis kita ini dibangun sebagai bisnis social selling, di mana kita berinteraksi sama orang, kemudian kita bercerita apa yang kita pakai, kemudian kita merekomendasikan, dan mereka akhirnya beli gitu kan. Tapi kalau kita tidak pernah memakai gitu ya, apa yang mau kita rekomendasikan? Benar nggak? Ya kan? Jadi ini klise ya. Jadi apa yang kita tahu, apa yang kita jual, itu yang kita pakai gitu. Nah ini sebenarnya klise, tapi ini penting banget teman-teman. Banyak ya orang, aku perhatiin join di Oriflame ini dia nggak pakai produknya, terus dia berharap mau jualan gitu kan. Yang mungkin some people can do that ya kan. Ada beberapa orang yang bisa kayak gitu, tapi kalau aku pribadi sih enggak, karena jujur ya, gini, aku itu kan dari lama adalah seorang pecinta makeup gitu ya teman-teman, dan sekarang pun jadi profesional makeup artist. Dulu aku berpikir makeupnya Oriflame ini jelek teman-teman, makeupnya Oriflame ini nggak bagus, foundationnya nggak masuk ke kulit, warna lipstiknya jelek-jelek, norak gitu kan. Itu yang aku tahu karena aku dengar dari orang-orang gitu kan. Nah tapi dulu awalnya aku ngerjakan pas join Oriflame ini aku 8 bulan nggak ngapain-ngapain. Jadi kayak aku hanya sedang meyakinkan diriku kalau aku bakalan pede nih jual produk Oriflame gitu kan, dan meyakinkan diriku kalau aku nggak bakalan gengsi. Nah, jadi aku nggak ngapain-ngapain 8 bulan itu aku cuman pakai produknya. Aku pakai skincare, aku pakai personal body care, terus aku pakai makeupnya gitu. Dan aku selama 8 bulan itu menemukan ternyata nggak ada yang salah dengan produk mereka, ini bagus kok gitu ya, dengan harga yang ditawarkan produk Oriflame itu terjangkau dan berkualitas gitu ya. Jadi aku bermula sebelum menjadi pebisnis adalah seorang user dulu gitu kan. Jadi aku sekarang teman-teman itu yang pertama ya, teman-teman harus pakai dulu ya. Kalau masih ada di sini yang tidak memakai produknya, ya marilah kita memakai produknya ya dulu ya, baru bisa mulai berjualan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, selain kita pakai produknya, kita harus belajar juga tentang product knowledge yang kita jual. Nah, di Oriflame sendiri kan ada beberapa
range produk ya, ada fragrance, ada personal body care, ada well-being, ada skincare, ada color kosmetik, terus ada apa lagi ya? Ya, ada banyak banget kan teman-teman, aku sampai lupa apa yang mau aku bilang. Nah, jadi ada banyak banget produknya gitu. Nah, teman-teman, aku yakin sih memang ya kita kayaknya kalau untuk belajar semuanya itu mustahil gitu ya. Tapi pelan-pelan pasti bisa. Asal gini loh, misalnya gini, kan di bisnis Oriflame ini nggak semua cewek gitu kan. Bahkan mungkin cewek aja pun ada yang nggak tahu bedanya apa itu concealer sama foundation. Ya nggak sih? Ya kan? Apa bedanya concealer sama foundation? Terus misalkan nih untuk produk alis, untuk makeup, ada berapa sih produk alis di Oriflame? Untuk alis tuh ada apa aja gitu. Kalau untuk produk alis ya ada pensil alis, ada eyebrow kit yang bentuknya powder, yang bentuknya kayak eyeshadow. Nah, itu ada. Terus ada bentuknya brow cara, maskara untuk alis gitu ya. Terus ada apa lagi? Itu aja sih kayaknya kalau untuk alis. Nah, jadi itu kita pahami dulu apa sih bedanya kalau ngisi alis pakai pensil alis sama ngisi alis pakai pakai eyebrow kit gitu ya. Terus kalau misalkan pakai brow cara apa fungsinya lagi? Kenapa kita perlu punya brow cara? Terus misalkan kayak skincare gitu ya. Ada berapa banyak sih produk skincare-nya Oriflame? Ada berapa bagian? Kan produk skincare-nya Oriflame ada basic skincare, ada advanced skincare, terus ada performance skincare. Salah satu balik. Ada performance skincare dan baru ada advanced skincare gitu ya teman-teman. Nah, apa bedanya? Apa bedanya kalau misalnya kita pakai yang basic skincare, pakai yang performance skincare, terus pakai yang advanced skincare. Nah, semua ilmu itu kita tahu dari mana teman-teman? Ya, tahunya kalau kita ikut training gitu ya, kalau kita ikut kelas. Kayak misalnya nih, yang nggak mungkin Anes gampang lah ya ngomong tentang makeup gitu kan ya secara MUA gitu kan. Tapi di Oriflame sudah difasilitasi kok ada kelas color kosmetik teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang makeup gitu kan. Terus ada kelas skincare academy. Macam-macam banget lah pokoknya. Dan aku yakin komunitasnya pun harusnya sudah menyediakan kelas-kelas training karena kayak di komunitas kami pun selalu ada kelas training produk. Terus misalkan pengen belajar tentang nutrition, ada nutrition well-being academy kayak gitu kan. Jadi udah lengkap banget sebenarnya. Terus ya, kita sekarang hidup di masa internet tuh sangat mudah diakses. Sebenarnya kalau kita mau nih teman-teman mau belajar, semua info udah ada kok di Google itu teman-teman. Yang penting kita mau aja memanfaatkan internet kita, memanfaatkan gadget kita cari, kita baca, cari videonya tuh udah banyak banget disediain di YouTube teman-teman. Udah banyak banget pebisnis-pebisnis Oriflame yang kreatif-kreatif, yang bikin YouTube, yang bikin artikel, yang bikin apa ya konten gitu ya. Itu udah banyak banget teman-teman, kita tinggal mau atau tidak belajar dan mencari gitu ya. Nah, jadi yang pertama sekali tips dari aku adalah know what you're selling. Kita harus tahu apa yang sedang kita jual, pahami produk kita, kegunaannya, fungsinya, kelebihan, kekurangannya, dan jangan overclaim ketika kita menyampaikan sesuatu gitu ya. Misalkan apa ya yang pernah terjadi, aku lihat tender care paling sering ya kan, tender care tender care dibilang bisa ngobati ini ngobati itu gitu kan, padahal kan sebenarnya klaimnya Oriflame tender care itu ya hanya sekedar untuk melembabkan gitu kan. Nah, jadi hati-hati gitu ya, jangan sampai kita ngasih klaim-klaim yang nggak sesuai. Nah, itu semua bisa kita tahu kalau kita memang mencoba untuk belajar produknya dan memakai beberapa produk yang kita butuhkan. Oke, lanjut Ci. Nah, selanjutnya selain daripada know your product, yang kedua adalah know your customer. Jadi artinya kita tahu seperti apa sih market kita, pasar kita gitu ya teman-teman. Kalau aku karena di sekitarku itu rata-rata ibu muda ya, ibu muda, mama-mama muda, teman-teman seangkatanku kuliah, sekolah itu kan masih baru-baru jadi mama-mama gitu ya. Jadi biasanya kebutuhan mama-mama muda itu seperti apa gitu kan? Itu satu dari kebutuhannya. Apakah dia itu sukanya tetap pakai parfum di rumah atau dia misalkan pakai skincare atau dia mungkin pakai make up gitu ya. Nah,
itu jadi aku biasanya paling gampang kalau aku ya aku sendiri paling gampang berjualan yang sesuai dengan target pasarku gitu ya, karena target pasarku kan mama-mama muda gitu kan. Terus eh, selain daripada target pasar dari segi usia, target pasar itu juga berbicara tentang kemampuan beli, daya beli gitu ya, daya beli kita, daya beli customernya. Kalau seandainya kita memang tinggal di daerah atau teman-teman kita itu sanggupnya beli skincare di bawah 200.000 ya, jangan kita tawarkan no age gitu kan teman-teman. Teman-teman mungkin bisa coba tawarkan basic skincare, misalkan Love Nature atau Optimals gitu ya. Optimals kan juga udah under 200.000 ya harganya. Nah itu jadi penting banget untuk tahu target pasar kita itu kebutuhannya seperti apa dan kemampuan belinya, daya belinya itu di range harga berapa. Karena aku jujur ya, salah satu hal yang membuat aku suka banget sama Oriflame ini adalah karena banyaknya pilihan ya, banyak pilihan jadi kita lebih mudah berjualan produknya gitu kan. Karena gini, misalkan makeup ya, teman-teman tahu nggak ini lipstick yang aku pakai ini adalah lipstick Oriflame on color yang harganya 50.000, 49.900 itu di harga katalog ya. Berarti harga membernya sekitar 38 ribuan. Dan aku tuh amazing banget melihat lipstick harga 50.000 itu sebagus ini gitu kan. Menurutku lipstick harga 50.000 itu sangat terjangkau dengan kualitas yang kayak gini. Ini dia lipsticknya creamy ya, nggak bikin bibir kering kerontang. Terus dia juga yang pasti udah punya Bepom gitu ya. Di luar sana kayaknya kalau kita cari lipstick harga 49.900, aku rasa nggak banyak ya teman-teman. Kayaknya nggak banyak deh lipstick harga 49.900 dengan kualitas yang bagus kayak gini gitu kan. Jadi kalau seandainya memang pasar kita itu mampunya membeli lipstick under 50.000, ya kita tawarkan lipstick under 50.000 gitu ya. Nah biasa yang lipstick under 50.000 itu apa? On color. Dan teman-teman harus yakin on color tuh bagus banget. Jujur ya, kalau aku disuruh milih antara on color atau the one lipstick, the one yang runcing itu yang kecil, nah aku lebih milih on color teman-teman. Oh, kode yang mana? Pokoknya ini yang terbaru, yang di katalog ini harga. Oh ini nih, aduh pas banget. Kodenya aku ini ya, aku baca kodenya 38776. 38776. Itu warna rose top. Oh iya. Gimana? Ya, ya. Kodenya aku tulis di sini ya. 38776. Aku kok jadi ngeracun di sini. Ya, jadi beneran aku cinta banget nih sama lipstick ini ya. Pokoknya lipstick Oriflame yang baru ini, yang ini, itu aku punya 4. Aku punya cinnamon beige, cherry cocoa, warm brown sama rose taupe. Semua overall warnanya bagus-bagus, tapi yang paling aku favorit si rose taupe ini yang 38776 gitu ya teman-teman. Dan ya pokoknya teman-teman mesti pede menawarkan produknya Oriflame karena produknya bagus banget, pokoknya bagus banget. Aku nggak tahu mesti bilang apa, intinya bagus ya teman-teman. Nah, jadi lanjut ya tentang know your customer. Penting banget kita tahu daya beli, range harga berapa nih yang sanggup dibeli sama customer kita. Kebutuhannya seperti apa? Misalkan gini, misalkan ibu rumah tangga biasanya yang nggak kerja itu jarang sih dia butuh makeup gitu ya, kecuali memang dia kayak Anes gitu ya, pecinta makeup gitu. Nah biasanya ibu rumah tangga lebih concernnya kemana? Kebutuhan badan ya, body care kayak lotion, sampo, terus skincare gitu ya. Karena apalagi udah emak-emak habis melahirkan tuh kan wajah super berubah ya dibandingkan waktu kayak kita sebelum melahirkan kayak gitu. Nah, jadi biasanya aku tawarkan yang kayak gitu, personal care, terus kebutuhan kayak skincare gitu ya, atau
Parfum jarang sih ya kalau mama-mama yang di rumah aja, karena masih banyak ya mama-mama di Indonesia ini yang ngomong kayak gini, mau dipakai kemana parfum, kami di rumah aja gitu. Padahal kan sebenarnya pakai parfum kita nggak mesti kemana-mana, di rumah aja kita pakai parfum. Kenapa rupanya gitu kan? Tapi ya masih banyak yang seperti itu. Jadi biasanya aku agak jarang jual parfum gitu kan. Nah, aku yang paling sering memang jual skincare sama makeup. Nah, oke teman-teman, jadi kalau teman-teman sudah tahu target pasarnya seperti apa, kebutuhan yang kayak gimana, daya belinya di range berapa, itu akan sangat memudahkan. Mungkin teman-teman bisa menggunakan kata-kata kayak gini nih. Kalau untuk tahu ya daya belinya di range berapa, mungkin kita bisa pakai kata-kata biasanya pakai produk apa, ya kan? Kalau kita tanya dia biasanya pakai produk apa, kita kan bisa bisa ini ya, kita bisa kira-kira atau ya sekarang kan ada internet ya teman-teman, buka aja ke Tokopedia atau Shopee atau buka apa kan kita tahu tuh harganya berapa kisarannya. Ya udah misalkan aku selama ini pakai skincare merek A gitu kan. Oh ya, skincare merek A itu biasanya harganya berapaan sih? 150 ribuan sih biasanya gitu kan. Nah, yaudah kita keluarin optimal gitu. Atau biasanya aku pakai skincare merek B. Skincare merek B itu biasanya harganya under 100 ribu. Ya udah kita tawarin aja dia Love Nature, Pure Skin atau Essential sesuai dengan kebutuhan kulitnya yang pasti ya teman-teman. Kalau menawarkan skincare ingat harus sesuai dengan kebutuhan kulit gitu ya. Jangan karena supaya produknya laku gitu kan, tapi kita tidak memperhatikan kebutuhan kulitnya gitu ya teman-teman. Nah itu yang kedua. Lanjut Ci. Oke. Nah, jadi yang ketiga ini juga penting banget teman-teman. Kayaknya semuanya aku sampaikan penting. Jadi eh, buka tokomu setiap hari teman-teman. Teman-teman tokonya di mana? Kita kan kalau di bisnis Oriflame, di bisnis direct selling tidak diperkenankan untuk punya toko gitu ya, toko yang ada bentuk fisiknya. Jadi tidak diperkenankan untuk menyetok barang dan apalagi menjual dengan harga yang bukan katalog berjalan ya. Itu aku mau emphasize dulu, aku mau garis bawahi ya. Jadi maksudku di sini toko itu adalah kalau aku karena aku menjalankan Oriflame sejak awal itu 90% dari rumah, maka tokoku itu adalah sosial mediaku teman-teman. Ya, tokoku adalah sosial mediaku. Jadi aku pasti akan usahakan posting satu postingan tentang produk setiap hari gitu ya. Kayak hari ini nih, aku udah posting tentang lipstick yang aku pakai ini gitu kan. Nah, statusku tadi adalah aku bilang aku nggak ngerti gimana caranya Oriflame bisa bikin lipstick sebagus ini dengan harga 49.900. Masih nggak paham kenapa ada orang yang berpikir produknya Oriflame mahal, padahal aduh lipstick harga 49.900 dengan kualitasnya kayak gini tuh super super terjangkau menurutku ya. Nah jadi aku selalu usahakan cerita satu produk setiap hari di sosial mediaku, baik itu di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di TikTok. Sekarang aku udah lagi coba-coba main TikTok ya teman-teman. Ya soalnya TikTok sekarang kan lagi viral ya, lagi rame. Jadi aku benar-benar memaksimalkan sosial mediaku karena aku tahu banget sebagai ibu rumah tangga aku nggak bisa ketemu orang sering-sering setiap hari. Ya jadi memang cara satu-satunya adalah dengan memaksimalkan sosial media. Wait ya, baterai itu agak ini tidak tercharger ternyata dari tadi ibu-ibu. Oke. Nah jadi aku selalu setiap hari usahakan cerita satu produk dan aku meminimalkan teman-teman untuk kayak gimana ya, misalkan kayak di Insta Story atau di Facebook Story aku meminimalkan untuk posting hanya foto katalog. Jadi misalkan kan kita kan selalu setiap awal bulan selalu punya ini ya, punya gambar digitalnya gitu kan. Kadang kan kita banyak aku perhatiin downline itu juga gitu masih banyak yang posting itu kayak spam sampai banyak hanya gambar katalognya doang, dia nggak bilang apapun tentang produk itu gitu, pakai caption pun enggak gitu ya. Nah aku rasa itu nggak efektif ya teman-teman, karena ya balik lagi kan kita kan di sini bisnis yang bercerita gitu ya. Jadi kalau alangkah baiknya ada sesuatu yang kita katakan. Kalaupun seandainya misalkan teman-teman merasa tidak cukup gitu ya, misalkan aku masih baru nih di Oriflame, produkku belum banyak.
Kayaknya kalau aku cerita, aku cuma punya 4 produk. Aku cerita yang produk A hari ini, besok produk B, baru besok lagi produk C, besoknya lagi produk D, udah berarti kan udah habis. Masa ulang-ulang terus? Nah, itulah gunanya teman-teman punya komunitas ya. Biasanya komunitas pasti akan sediakan kayak review-review produk gitu ya. Terus teman-teman juga bisa manfaatkan YouTube, Google untuk mencari review-review produk gitu ya, teman-teman. Atau mungkin punya kayak sister line atau siapapun yang teman-teman lihat posting produk Oriflame, ya nggak apa-apa teman-teman ceritain dengan cara yang sama, dengan cara teman-teman sendiri gitu ya. Nah, aku rasa itu jauh lebih baik dibandingkan memposting sekedar foto katalognya. Nah, itu kalau secara online. Ya, jadi rajin ceritakan produk setiap hari secara online, bukan seminggu sekali ya teman-teman ya, bukan seminggu sekali, karena ya semakin sering kita buka toko kita kan kemungkinan orang untuk datang untuk melihat dan akhirnya closing deal untuk membeli itu akan semakin besar. Dan yang berikutnya adalah bawa katalog kemana-mana. Teman-teman sendiri setiap bulan punya investasi berapa katalog sih? Kalau aku 20. Kalau aku selalu investasi 20 katalog, itu minimal banget setiap hari. Nah, setiap bulan. Jadi katalog itu aku akan sebarkan biasanya, kan kita sudah punya katalog ya, kayak ini bulan November kita sudah punya katalog untuk yang bulan Desember. Jadi aku biasanya di seminggu atau 5 hari sebelum bulan itu berakhir, aku akan sudah menyebarkan si katalog ini ke teman-temanku, tetangga-tetangga, teman-teman arisan. Biasanya juga kadang mau nitip-nitip ke teman-teman yang punya toko atau punya warung gitu ya. Pokoknya yang aku rasa bisa lah gitu ya untuk aku titipin, aku akan titipin teman-teman. Dan biasanya aku akan mulai untuk menitipkan katalog yang bulan depan itu di tanggal 25 gitu ya, atau tanggal 24. Supaya apa? Supaya aku bisa tuku awal bulan, teman-teman. Jadi setiap awal bulan, setiap bulan aku selalu tuku itu untuk 100 poin, maksimal tanggal 5, tanggal 1 aku sudah tuku 100 poin, maksimal tanggal 5 untuk tuku 200 poin gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, satu aku pakai sendiri, dan yang kedua aku selalu menyebarkan katalog, baik itu katalog digital ataupun katalog bentuk buku ini di seminggu sebelum bulan-bulan berikutnya itu datang gitu ya. Dan ketika kita bepergian kemana-mana, jangan lupa untuk selalu bawa katalognya gitu ya. Biasanya kalau aku keluar-keluar, aku minimal selalu punya 2 katalog teman-teman di dalam tasku, dan selalu bawa produk-produk yang aku pakai hari itu. Misalkan nih, kayak ini hari ini aku pakai lipstick ini, aku udah sedia lipstick ini di dalam tas. Kenapa? Karena yaitu sebagai contoh tester, plus juga ya aku kan kalau misalkan keluar pasti perlu touch up ya kan teman-teman, perlu touch up, perlu touch up lipstick. Kalau seandainya misalkan lipstiknya habis gitu kan, perlu touch up apa namanya, blush on. Kalau misalkan blush onnya kurang cetar gitu kan. Terus kalau misalkan pakai parfum, perlu semprot-semprot lagi kalau ngerasa kurang wangi gitu ya. Nah, biasanya aku akan bawa produk-produk yang aku pakai di dalam tasku setiap kali aku keluar gitu teman-teman. Nah, jadi pastikan teman-teman kalau keluar jangan sampai nggak bawa katalog, nggak bawa produk yang teman-teman punya ya. Oke. Okay. Ada ada yang langsung bilang Oriflame mahal-mahal katanya gitu Kak. Kalau kalau ada yang ngomong kayak gitu bilang, lihat aja dulu Bu, kan kalau lihat nggak bayar gitu ya, lihat-lihat aja dulu cari apa Kak gitu. Pokoknya bagaimana caranya kita memancing dia untuk melihat, itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh tanyakan biasanya kakak beli lipstick atau misalkan beli eyeliner atau beli maskara harga berapa gitu ya. Contohnya ini, maskara yang lagi diskon di bulan ini. Itu maskara ini kalau nggak salah ya, maskara, aduh. Oh, sebentar ya, Pak. Halo, Mas, ini tanya Rifan ya. Oke, teman-teman. Jadi mungkin ada sedikit kendala teknis, tapi nggak apa-apa. Mbak Arnesnya masih di sini. Sebentar ya. Nah, untuk teman-teman yang lainnya yang baru join juga, mohon dibantu di mute
mic-nya ya, biar pada agak konsen kita ya. Oke, maka jadi kita dari sini aja ya, Mbak Ernest ya. Oke ya teman-teman. Ya. Sorry ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala teknis dengan laptopnya, ya. Jadi ini aku lanjut aja langsung, oke. Nah ini sekarang aku mau cerita tentang, oke. Jadi berjualan dengan review dan testimoni. Nah, ya itu tadi ya, basically itu sama dengan yang sebelumnya. Aku paling suka nih, memang buat review. Buat review, misalkan nih kayak pakai skincare gitu kan. Foto before after sebelum pakai skincare itu, misalkan awal pakai skincare A, kayaknya ini masih ada yang nyala suaranya. Awal pakai skincare A versus setelah sebulan pakai skincare A gitu ya. Jadi aku selalu bikin reviewnya atau Bapak kayak turun biasa. Teman-teman minta ini ya, di mute ya mic-nya ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh bertanya ketika di sesi tanya jawab ya, atau teman-teman bisa raise hand-nya, ya teman-teman bisa bertanya ya. Oke, baik kita lanjut ya teman-teman. lanjut. Ya, oke. Lanjut ya. Aku selalu berusaha untuk bikin review dari produk yang aku pakai, teman-teman. Kalau teman-teman punya produk yang sudah teman-teman beli, pastikan teman-teman bikin reviewnya gitu ya. Memang untuk bikin review kayak dalam bentuk foto atau video itu pakai effort pasti ya, pakai usaha, dan biasanya usahanya itu pun nggak bisa dibilang sebentar gitu ya. Misalkan apalagi kalau teman-teman mau bikin review dalam bentuk video itu pasti kan butuh waktu, tapi review dan testimoni itu jauh lebih efektif dibandingkan hanya sekedar memposting katalog gitu ya teman-teman. Dan tentang testimoni ini teman-teman juga bisa pakai testimoni, misalkan teman-teman jual produk tersebut gitu ya. Aku selalu biasanya setelah jualan 2 atau 3 hari setelah aku berjualan, aku akan tanya sama orangnya yang membeli, sama customernya, gimana produknya, udah pakai, kayak gitu. Aku akan selalu tanya gitu kan, gimana parfumnya, enak nggak aromanya, sesuai nggak dengan seleramu gitu kan, atau gimana skincare-nya, bagus nggak, skincare-nya di kulitmu gimana, bikin jerawatan nggak, atau sesuai nggak dengan klaimnya yang disebutin Oriflame. Aku biasanya akan tanya sama mereka teman-teman gitu kan. Kadang kita seringkali susah atau malu ya gitu ya nanya sama customer tentang testimoninya, takut dikomplain. Paling sering kayak gitu kan, kita takut dikomplain karena produknya mungkin nggak cocok sama si customernya gitu kan. Tapi teman-teman jangan takut dikomplain teman-teman, karena katanya pelajaran terbaik dari seseorang yang berbisnis itu adalah datang dari komplainan customer ya. Jadi kalau seandainya misalkan produknya nggak cocok sama customernya, kita jangan langsung baper gitu ya, jangan langsung bilang iya produknya Oriflame yang nggak bagus gitu ya. Bisa aja sih kita yang salah merekomendasikan, atau memang pada dasarnya nggak cocok sama si customernya, kurang sesuai dengan seleranya kah, atau mungkin pakai skincare misalkan kurang cocok ke dia gitu ya. Itulah pentingnya kenapa kita harus belajar pengetahuan produk juga, supaya kita bisa merekomendasikan produk yang tepat. Dan review dan testimoni ini menurut aku adalah salah satu tools berjualan yang paling efektif teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Masih cukup waktu gue kan? Lanjut ya, menjadi produk spesialis. Nah, sebenarnya inti dari kelas hari ini adalah aku mau ngajak teman-teman semua untuk menjadi produk spesialis. Lebih baik kita menjadi spesialis di satu atau dua jenis produk daripada menjadi jack of all trade. Artinya jack of all trade itu apa gitu kan? Lebih baik kita spesialisnya itu di satu atau dua produk, tapi kita benar-benar khatam, kita benar-benar pinter, kita benar-benar ahli di produk itu, dibandingkan kita ya semua gitu ya kita jual, tapi kita nggak ada yang benar-benar ngerti produknya gitu ya. Nah kalau aku pribadi, karena aku memang
MUA, aku makeup artist ya. Spesialisasi produkku itu adalah makeup, dan karena aku adalah juga seorang skincare enthusiast, aku suka banget pakai skincare dari dulu gitu ya. Dan ketika aku melihat skincare-nya Oriflame, aku pelajari skincare-nya Oriflame, aku lihat gimana Oriflame menciptakan skincare-nya yang benar-benar menurutku tuh serius banget ya teman-teman. Oriflame menciptakan skincare-nya. Nah, aku jatuh cinta sama produknya Oriflame. Akhirnya aku pakai. Setelah 1 tahun aku pakai dan aku melihat sendiri bukti hasilnya di kulitku itu benar-benar bagus. Nah, aku mulai rajin-rajin ceritakan tentang skincare-nya Oriflame gitu kan. Aku bikin konten tentang skincare, aku bikin review produk tentang skincare, bikin tutorial makeup gitu ya, review lipstick atau cara bikin eyeshadow misalkan kayak gitu. Nah, aku berusaha untuk menjadi spesialis produk yang dua itu gitu kan. Ada produk lain yang aku ngerti juga, misalkan kayak parfum, terus nutrishake, paham gitu, tahu ya, tahu. Misalkan kayak ditanya tentang nutrishake, kenapa sih di kotaknya nutrishake ini kok ada tulisannya tidak untuk ibu hamil? Tapi kan kita lihat ya, banyak banget ibu hamil yang minum nutrishake gitu kan. Nah, itu kalau seandainya ada yang nanya gitu, gimana kita cara jawabnya gitu kan. Nah, itu setidaknya hal-hal yang seperti itu teman-teman harus tahu. Terus yang hal lain mungkin kayak misalkan parfum gitu kan. Aku bukan ahli parfum, tapi aku ngerti tentang parfum. Misalkan nih, kalau seandainya menawarkan parfum yang cocok untuk siang hari, aroma-aroma parfum seperti apa sih yang cocok untuk siang hari? Usahakan cari aroma parfum yang kandungannya itu yang seger-seger, yang ada buah-buahannya, yang ada bunga-bungaannya. Hindari menggunakan notes-notes atau kandungan-kandungan parfum yang ada kayak kayu-kayuan gitu ya. Untuk siang hari yang aromanya strong itu dihindari untuk siang hari gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih, yang basic-basic setidaknya untuk produk yang lain teman-teman harus tahu gitu kan. Tapi untuk menjadi ahli, untuk menjadi spesial, cukup 1 atau 2 produk. Teman-teman di sini semua udah punya ini nggak sih? Udah punya spesialisasi produknya gitu ya? Atau masih kayak mencari-cari mana nih yang menjadi produk passionku gitu ya? Ya, jadi kalau masih belum tahu apa yang menjadi produk passionnya, pastikan teman-teman mulai mencari dari sekarang. Kalau seandainya misalnya nih aku nggak pintar makeup gitu kan, gimana mungkin mau jadiin color kosmetik sebagai produk passionnya? Memang pasti bakalan susah ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman memilih produk passion yang memang teman-teman sukai gitu ya. Nah, kalau seandainya kayak makeup ya, mungkin cowok susah. Tapi kan kalau skincare, tal gitu ya, atau misalkan kayak kebutuhan personal care gitu ya, kebutuhan personal care juga teman-teman bisa bisa jadi produk spesialisnya gitu ya. Kalau ditanyain misalkan apa sih bedanya hand body lotion dengan body cream? Nah, itu harus tahu loh teman-teman apa bedanya lagi body cream sama body butter gitu. Nah, kalau teman-teman memang mau belajar jadi produk spesialis personal care, pastiin teman-teman pahami yang kayak kayak gitu ya. Nah, kalau udah tahu mau jadi produk spesialis apa, nah rajin-rajin lah tuh posting konten yang berkaitan dengan produk fashion teman-teman. Dan biasanya ya yang sering aku alami, yang akan datang sama teman-teman pembelinya itu pasti akan yang nanya itu pasti yang memang tahu kalau teman-teman itu sering cerita tentang itu. Misalkan teman-teman sering cerita di Facebooknya atau di Instagramnya sering cerita tentang parfum, biasanya orang-orang akan pembeli itu akan lebih cenderung membeli parfum sama teman-teman karena mereka tahu teman-teman ngerti tentang parfum gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui lagi. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah ini ya teman-teman, aku kasih contoh postingan-postinganku di Instagram. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, ini aku posting kebanyakan tentang skincare sama makeup. Ya, ini ada postingan udah rajin skincarean, tapi kok nggak glowing juga gitu ya. Jadi aku kayak punya series di Instagram itu namanya skincare series gitu ya. Jadi aku bahas tentang kulit dehidrasi, 5 alasan kenapa aku memilih skincare Oriflame gitu ya. Bedanya hidrasi dengan moisture itu apa, gimana caranya memperbaiki fungsi skin barrier. Terus aku sering bikin tutorial makeup gitu ya, foto-foto makeup
makeupnya yang aku pakai dengan menggunakan produknya Oriflame, sekaligus menunjukkan sama orang-orang kalau makeupnya Oriflame tuh bagus, nggak kalah sama produk-produk lain kayak gitu. Nah, jadi ini ya, kalau teman-teman main ke Instagramku, teman-teman tidak akan temukan di timelineku itu foto katalog, teman-teman. Tidak, itu tidak pernah aku lakukan. Nah, ini yang super 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 penting banget, yaitu jemput bola gitu ya, jemput bola. Jadi zaman sekarang itu teman-teman udah nggak zamannya lagi kita menunggu pembeli datang. Sekarang zamannya yang namanya pembeli, yang namanya customer, rezeki itu harus dijemput teman-teman ya. Caranya gimana menjemput rezeki? Yaitu pertama dengan chat pribadi kalau secara online, apalagi di zaman sosial media kayak sekarang, di zaman pandemi kita harus stay di rumah. Ya teman-teman mungkin mengurangi frekuensi keluar, ya memang pada akhirnya harus pakai WA atau mungkin pakai Line gitu ya, atau inbox, DM gitu ya. Jadi pakai chat pribadi atau jemput bolanya dengan cara menceritakan secara langsung tentang produknya kepada pembeli, itu akan menjadi lebih efektif. Teman-teman boleh lihat lah ya, sekarang perusahaan-perusahaan besar pun kayak Pizza Hut, KFC, apalagi Burger King itu udah jemput bola loh teman-teman. Bahkan karena kebetulan aku ini kan MUA, jadi aku uh, sering pakai beberapa produk makeup yang merek-merek mahal teman-teman. Dan itu dulu mereka merek-merek mahal ini kan biasanya di mall-mall ya teman-teman, yang harga harga misalkan kayak satu lipstick aja 300 ribuan gitu kan. Nah, yang dulunya mereka itu nggak pernah loh, nggak pernahnya nge-WA ininya beauty advisor-nya, sekarang udah nge-WA loh teman-teman, kayak halo ibu, kami dari sini mau memberitahukan kalau sekarang produk kami bisa dikirimkan loh secara secara dipesan secara online dan dikirimkan langsung. Ini katalognya ya gitu. Mereka udah seperti itu teman-teman. Brand-brand itu sudah seperti itu. Dan syukurnya Oriflame kita sudah melakukan itu dari dulu. Tapi kecenderungannya sering terjadi semakin lama orang jadi lupa jemput bola gitu ya. Nah kalau aku pribadi, aku masih setiap bulan lakukan yang namanya jemput bola. Jadi aku akan japri satu-satu produk-produknya yang lagi diskon gitu ya. Yang aku tahu misalkan si temanku ini pakai, yang dia mungkin minat untuk beli yang sesuai dengan daya belinya, aku akan japri. Aku biasanya jarang sih ngirimin satu katalog full, aku biasanya hanya kirimin gambar-gambar yang aku rasa dia niat untuk beli, dan biasanya aku akan kirimkan testimoni ataupun reviewnya gitu ya. Aku sih lakukan itu, jemput bola gitu ya. Jadi jangan malu untuk jemput bola. Dan budaya budaya jemput bola ini aku budayakan di tim juga teman-teman. Jadi kayak kalau aku udah jemput bola dan akhirnya berhasil gitu ya closing deal, aku akan capture bukti chat dealnya itu dan aku kirim ke grup gitu ya, yuk jemput bola hari ini, jemput bola, dan nanti yang lain akan lakukan. Terus kalau mereka berhasil nih closing deal, ada yang beli, mereka akan kirim juga di grup, jadi grup itu jadi riuh, jadi rame gitu ya, dan saling menularkan semangat untuk jemput bola gitu teman-teman. Jadi jangan malu untuk jemput bola, karena ya itu ya, semua orang sekarang sudah jemput bola. Nah ini contohnya beberapa chat customerku yang aku chat untuk menawarkan produknya Oriflame. Nah akhirnya closing deal, terus ada bukti transfer juga di sini ya teman-teman. Nah gitu, nah yang kayak gini-gini tuh perlu banget dikasih tahu juga ya di sosial media, terus di tim, supaya orang tahu kalau jualan produk Oriflame tuh nggak susah, semudah ini, semudah kalau kita mau menjemput bola itu, kita semudah kalau kita mau menjemput rezekinya gitu ya. Nah ini contohnya. Nah oke, nah ini slide terakhir dari aku teman-teman. Yang perlu kita pahami ketika kita berjualan adalah tidak semua orang itu adalah customer kita. Balik lagi ya, kalau tadi ini aku perhatiin ada yang komen bilang banyak orang yang bilang produk Oriflame itu mahal. Nah kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, coba tanya yang biasanya mampu dia beli yang harga berapa. Nah, kalau seandainya ternyata memang yang dia mampu beli tidak ada di Oriflame teman-teman, atau mungkin tidak ada produk Oriflame yang dia suka atau dia mau coba, ya yang harus kita tahu adalah mereka tidak semua orang harus jadi customernya Oriflame gitu ya teman-teman. Oke, nah kayaknya itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan boleh segera ditanyakan.
Oke, jadi kita mengganti laptop lagi ya, berbagi laptop hari ini ceritanya ya. Nah, teman-teman itu udah di layar, teman-teman boleh kalau misalnya ada mungkin pengen follow Instagramnya Mbak Arnes, boleh silakan. Terus kalau misalnya nih teman-teman ada sesi tanya jawab, boleh silakan teman-teman boleh tulis pertanyaan teman-teman di kolom chat, nanti biar dibantu jawab sama Mbak Arnes ya. Kita langsung ke sesi Q&A aja, kita lihat bagian chat. Baik. Kurang kuat suaranya. Dari tadi kita suaranya udah sangat kuat. Baik, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh ya, silakan ya. Wah, segede apa? Oke, boleh. Saya langsung buat ini aja ya. Jadi mungkin langsung dijawab sama Mbak Arnes. Baik, nah ini langsung nampak ya. Boleh dijawab mungkin pas jemput bola, japri satu-satu gitu, ngobrol dulu, atau bisa langsung chat. Ini masih di mute. Punya mau di mute? Oke, sebentar ya. Oke. Udah Unmute ya. unmute. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Kak Tri Ayunia, Kak pas jemput bola japri satu-satu gitu ngobrol dulu atau biasa langsung chat Kak? Boleh tahu kata-katanya gimana? Nah, jadi teman-teman kan tadi ya di awal kan ada jelasin gitu ya kalau siklus di Oriflame itu ada salah satunya berinteraksi, kemudian kita pakai produk yang kita rekomendasikan gitu kan. Nah ingatnya kita itu ada di situ namanya interaksi. Jadi pastikan teman-teman berinteraksi sama temannya atau sama rekannya, sama tetangganya, sama saudaranya, bukan hanya untuk berjualan, ya, bukan hanya untuk menawarkan produknya Oriflame. Biasanya sih kecenderungannya orang akan kesel kalau seandainya kita datang sama dia atau nanya kabarnya hanya sekedar mau jualan. Aku biasanya tetap upayakan untuk berinteraksi sama teman-temanku. Misalkan kalaupun nggak dari chat, nggak dari WhatsApp, aku biasanya akan upayakan kayak komen dulu statusnya, terus kasih reaction dulu di Instastory-nya, kasih love, komen di postingan Instagramnya gitu. Pokoknya aku menunjukkan kalau aku itu eksis gitu, ada. Dia tahu kalau aku tuh ngehatiin dia gitu ya. Jangan sampai kita tuh udah nggak pernah melihat IG story-nya, nggak pernah komen-komen Instagramnya ya. Terus habis itu kita datang-datang nge-WA dia nawarin Oriflame. Biasanya orang akan ilfil sih ngeliat kita kayak gitu. Nah kalau aku lebih suka ya karena aku anggap dia temanku ya gitu dan aku mau tetap berkomunikasi sama dia selayaknya teman gitu kan. Terus kalau seandainya udah aku lakukan interaksi seperti itu, aku akan japri bisa misalkan gini, Hai babe gitu kan, bulan ini Oriflame lagi banyak banget loh produk diskon. Dirimu biasanya kan pakai parfum Oriflame kan, nah ini ada yang diskon loh. Aku biasanya akan pilihin produk-produk yang diskon dari katalog bulan berjalan gitu kan. Atau kalau misalkan dia udah pernah pakai produknya Oriflame, aku akan tanya sama dia, itu skincare yang kemarin beli dari aku masih ada nggak gitu. Mau beli lagi nggak? Kalau mau beli nanti biar aku bantu untuk pesenin. Aku bisa bilang kayak gitu teman-teman. Nah, aku paling antusias itu kalau japri ya, satu-satu di setiap bulan, aku paling antusias untuk menawarkan produk baru. Ya, paling enak nawarin produk baru teman-teman, itu salah satu tips lagi dari aku. Kenapa? Karena produk baru itu kan buat orang kepo ya, buat orang kepo, terus mungkin dia belum pernah pakai, terus dia pengen coba gitu ya. Enak sih jualan produk baru. Nah kayak ini, kayak foundation ini, karena mungkin aku seantusias itu menunggu foundation ini masuk ke Indonesia gitu kan. Karena sebelum dia masuk ke Indonesia, aku udah lihat review-reviewnya yang direview sama konsultan-konsultan Oriflame di seluruh dunia dan ternyata bagus gitu ya. Jadi aku udah gak sabaran nih pengen pakai, dan sebelum dia masuk di katalog bulan November, di Oktobernya aku udah japri teman-temanku. Beb, dirimu kan masih kerja kan, pakai foundation. Ini ada foundation baru loh dari Oriflame. Nah, kita kan mesti tahu dulu dong ini kelebihannya apa. Biasanya sebelum akhir bulan kan di Oriflame itu, Cilis sama Beauty Training Manager kita selalu ada review produk-produk baru di bulan
depan gitu kan. Nah itu harus ditonton teman-teman supaya teman-teman tahu kelebihannya produk itu apa gitu. Jadi ketika teman-teman mau menawarkan produk baru, udah ada gambaran nih si produk ini apa nih kelebihannya si foundation ini. Dia punya teknologi skin camouflage pigment, artinya dia bisa beradaptasi dengan warna kulit teman-teman. Terus dia humid resistant, tahan tahan kelembapan, terus dia water resistant, tahan air juga gitu ya. Nah, jadi kita punya apa ya? Punya pengetahuan gitu apa yang mau kita sampaikan. Jadi aku biasanya akan rekomendasiin ke temanku, Beb, ini ada foundation bagus, eh, kelebihannya ini. Cobain yuk, harganya juga lagi murah banget kebetulan karena produk baru. Dan teman-teman tahu nggak, aku jual ini sampai 10 loh, teman-teman. 10. Jadi ini satu satu botol kalau nggak salah 9 poin kan. Jadi jual 10 aja udah 90 poin gitu. Jadi ya pastiin teman-teman paham dulu apa yang teman-teman jual, terus jemput bola dengan kata-kata yang kayak gitu tadi. Semoga menjawab ya Kak Tri Ayunya. Terus ini Kak mau tanya kalau pas jemput bola tiba-tiba ditolak apa yang harus bagaimana yang bisa lebih ngeyakinin. Oke. Jadi kan orang ketika menolak pasti kan ada alasannya gitu ya teman-teman. Bisa jadi alasannya karena memang produk yang dia cari nggak ada, yang lagi dia butuhkan di bulan itu mungkin nggak ada. Atau yang kedua, kecenderungannya sih karena masalah harga gitu kan teman-teman. Mungkin harganya yang sesuai dengan kanunnya nggak ada di situ gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang kecenderungannya yang nomor dua, teman-teman boleh gali dulu dia kira-kira eh, bisanya beli yang harga berapa ya kayak itu tadi kan aku udah contohin misalkan nih kakak biasanya pakai pakai parfum harga berapa kak gitu kan. Nah kalau dia bilang harga 50.000 gitu kan, di Oriflame parfum harga 50.000 kayaknya nggak ada, tapi di bawah 100.000 kayak 79.000 atau 70.000 itu ada kayak body mist gitu ya, kalau pas lagi diskon spray cologne gitu ya. Nah itu ada, tapi teman-teman perlu juga sampaikan dengan harga segitu kualitasnya seperti apa ya. Kalau kayak body mist itu tahannya paling 1 sampai 2 jam kayak gitu ya. Nah jadi teman-teman gali dulu kebutuhannya seperti apa, dia butuhnya produk apa, dan range harga yang dia mampu beli di harga berapa. Karena kalau seandainya dia ternyata memang nggak ada kebutuhan yang dia suka, yang dia butuh di situ gitu kan, ya pasti kan nggak susah dealnya gitu, susah closingnya. Terus kalau memang masalahnya di harga ya kayak itu tadi ya yang aku bilang nggak semua orang jadi customernya kita bisa jadi customer kita. Tapi kalau misalkan nih dia ada nih kita tahu dia duitnya gitu kan, terus dan kita tahu dia butuh, misalkan kita tahu dia punya uang dan dia butuh skincare karena mungkin kita lihat wajahnya entah kusam atau ada tek hitamnya gitu kan. Nah, kalau seandainya dia mungkin masih belum yakin sama produknya, ya itu tadi cara meyakinkannya dengan menunjukkan testimoni. Terus itu dengan teman-teman harus pede dan harus punya pengetahuan. Kayak misalkan berjualan skincare tuh benar-benar tentang pengetahuan loh teman-teman. Kalau misalkan nih flek hitam yang kita rekomendasikan produk apa? Produk pasti Optimus Even Out atau Bright Supply gitu kan. Nah, kita tawarkan nih Optimus Even Out satu setnya segini, Bright Supply satu setnya segini. Apa bedanya? Apa kelebihan Bright Supply? Kenapa dia lebih mahal? Kalau kita mahir menjelaskannya, kalau kita kelihatan fluent, kita kelihatan lancar, orang pun yakin beli sama kita loh teman-teman. Kalau memang dia tidak ada masalah di uang ya, tidak ada masalah di uang dan memang itu kebutuhannya, dia pasti akan beli. Kalau misalnya kita benar-benar paham produk knowledge-nya. Ya, jadi cara meyakinkannya ya paham produk knowledge-nya, teman-teman. Terus ada lagi, ya tidak apa-apa kan Kak, kalau kita japri tiap bulan yang penting interaksi, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman terus cerita di sosial medianya, terus komen-komen statusnya. Kalau dia update ke WhatsApp status, teman-teman komen gitu ya, bisa teman-teman komen. Ya, intinya namanya jualan kita harus SKSD ya, sok kenal sok dekat gitu kan. Tapi bukan fake ya teman-teman, bukan palsu ya. Artinya kalau misalkan nih, kalau misalkan apa ya, pokoknya jangan kita komen hal-hal yang memang nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Intinya kalau memang itu pantas untuk kita komen gitu. Intinya kita harus interaksi lah.
Oke, ada lagi? Thank you banget ya teman-teman. Semoga menjawab pertanyaannya teman-teman sekalian. Karena udah langsung jawab banget sama Mbak Arnis dan pastinya ilmunya bisa teman-teman implementasikan langsung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang mungkin bingung atau misalnya ada yang belum paham tentang produk Oriflame, just boleh cari tahu produk-produknya Oriflame. Mungkin bisa tanya ke komunitasnya juga ataupun teman-teman bisa mampir ke Facebook group di cabangnya teman-teman berada untuk cari tahu lebih banyak tentang produk-produk yang ada di Oriflame. Nah, thank you banget Mbak Arne sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama.